Sekolah Santa Maria yang terletak di Jalan IRH Juanda 29, Jakarta Pusat merupakan sekolah milik Biarawati Ursulin, Provinsi Indonesia. Cikal bakal adanya sekolah ini pertama-tama dimulai oleh para perintis kami, yaitu ketujuh suster yang datang dari Sitar, Belanda. Tepatnya pada tanggal 7 Februari 1856. Ketujuh suster itu datang ke Batavia pada saat itu dan menempati di Jalan Norwich. Dan mereka awal mula bukan membuka sekolah, tetapi mereka membuka asrama. Dan dengan perkembangan itu dilanjutkan dengan membuka TK. Dan TK lanjut ke SD pada zaman Belanda. Dengan beriringnya waktu, sekolah ini berkembang. Lalu membuka sekolah kepandaian putri dan saat itu dikenal dengan nama SKP. Kemudian berkembang menjadi SKKP, lalu SKKA dan menjadi SMK saat ini. Dan ada juga sekolah kejuruan yaitu SPG. SPG pada tahun 1991 ditutup. Sehingga yang lanjut adalah SMK. Saat ini SMK terdiri dari 4 program studi, yaitu Tata Boga, Tata Busana, Multimedia, dan Perhotelan. Seiring dengan perkembangan waktu, kepercayaan masyarakat pada kampus Santa Maria semakin meningkat, melihat bukan hanya saja keberadaan fisik yang berkembang, tetapi kualitas atau mutu pelayanan pendidikan di lembaga ini. Untuk itu, kami terus-menerus mengembangkan sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Saat ini perkembangan siswa semakin berkembang, seperti SD yang dulunya 3 paralel menjadi 4 paralel, dan SMK mendapat program baru, dan juga ditunjang oleh fasilitas yang memadai untuk pelayanan pendidikan di sini. Sebagai aplikasi dari pelayanan pendidikan di kampus Santa Maria, pada tahun 2015, Ursulin Indonesia yang terdiri dari 13 yayasan membentuk atau mengadakan konfigurasi di mana ke-13 yayasan disatukan di dalam satu koordinator yang dinamakan Pusat Yayasan Ursulin Indonesia yang berpusat di Jalan Lombok, Menteng, Jakarta Pusat. Itu menjadi koordinator untuk 13 yayasan yang tersebar di seluruh Nusantara. Maka pada tahun 2015-2016, seluruh yayasan Ursulin membentuk atau membuat rencana strategi 5 tahun. Rencana strategi untuk Santa Maria, Renstra disingkat, itu berlangsung dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Pentahapan Renstra kita sebut milestone. Maka kita dapat 5 milestone. Milestone 1 tahun, tahun kedua, milestone 2, dan seterusnya. Setiap milestone itu mempunyai tahapan untuk pencapaian. Hal-hal yang sangat mendasar dalam milestone adalah bagaimana sosiopreneur itu benar-benar dijalankan dan dilaksanakan oleh para guru dalam kurikulum maupun pembiasaan pada anak-anak. Namun rencana itu didasari pada visi dan misi dari Sekolah Ursulin. Visi dari Sekolah Ursulin adalah komunitas pembelajar yang kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengintegrasikan ilmu, iman, dan nilai-nilai kemanusiaan seturut semangat Santa Angela. Maka dikembangkanlah misi apa yang mau diaplikasikan dalam pelayanan pendidikan di seluruh sekolah Ursulin termasuk kampus Santa Maria. Misi pertama, sebagai lembaga pendidikan, Sekolah Ursulin menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan terpadu, menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan siap bermasyarakat. Dan yang kedua,
sebagai komunitas pembelajar, Sekolah Ursulin mengembangkan potensi dan keterampilan yang kritis, kreatif, dan inovatif. Dan yang ketiga, sebagai sekolah Katolik, Sekolah Ursulin menanamkan semangat Santa Angela pada setiap pribadi agar dapat mengintegrasikan ilmu, iman, dan nilai-nilai kemanusiaan untuk menjawab tantangan zaman dan mewujudkan semangat Serviam dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga sebagai Sekolah Ursulin Indonesia, Sekolah Ursulin menanamkan kecintaan kepada budaya, bangsa, dan tanah air Indonesia dengan menghargai pluralitas budaya dan agama, serta membangun kepedulian terhadap sesama dan alam ciptaan. Dan Sekolah Ursulin Indonesia meningkatkan kerjasama dengan alumni dan sekolah-sekolah Ursulin, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional, khususnya Asia Pasifik. Sebagai kampus dengan value proposition, sociopreneur, cerdas, mandiri, penuh kasih, Kampus Santa Maria menanamkan jiwa sociopreneur kepada setiap peserta didik. Di Santa Maria juga ada program bagaimana menyiapkan siswa untuk menjadi seorang sociopreneur. Nah, sociopreneur itu sendiri mengajarkan bagaimana siswa itu untuk peduli kepada masalah-masalah sosial. Bagaimana mereka mengangkat masalah sosial itu menjadi sebuah kepekaan untuk menyiapkan mereka berwirausaha tetapi punya jiwa sosial. Kami guru membimbing, menyiapkan supaya mereka mampu. Nah, harapannya ketika mereka sudah diajarkan untuk peduli kepada masalah-masalah sosial yang ada yang di depan mata, kelak ketika setelah dari SMK Santa Maria, entah 5 tahun lagi atau 8 tahun lagi ke depan mereka punya wirausaha, mereka punya kepedulian kepada masyarakat dengan mengangkat, memberdayakan mereka untuk bisa mereka lebih sejahtera. Adapun jiwa sociopreneur itu perlu diimbangi dalam nilai-nilai Sekolah Ursulin. Yang pertama, nilai Serviam. Serviam itu saya mau mengabdi, saya mau melayani. Untuk anak-anak ditanamkan sikap peduli kepada masyarakat, sikap peduli kepada sesama, ditanamkan kepekaan sosial bagi mereka yang miskin, mereka yang terpinggir, mereka yang kurang perhatikan. Nilai yang kedua adalah integritas, menghargai kehidupan, menghargai perbedaan, menghargai pluralisme, dan nilai against the tide, melawan arus. Zaman ini begitu banyak tantangan. Dan anak-anak di Sekolah Ursulin, mereka sudah terbiasa ditanamkan bagaimana mereka membentengi diri, mampu untuk mengatakan tidak terhadap tawaran-tawaran yang menyesatkan hidup mereka. Lalu yang berikut, compassionate motherhood. Di sini kami menanamkan mencintai sesama tanpa membedakan dia, entah itu dia dari latar belakang, suku, agama, atau ras apapun. Lalu yang kedua, memberikan peneguhan bila mana ada orang lain, ada sesama yang membutuhkan peneguhan, membutuhkan perhatian. Mereka diberi, mereka juga ditumbuhkan sikap itu. Dan juga mengembangkan keterbukaan. Keterbukaan kepada dunia luar, keterbukaan kepada perbedaan, keterbukaan kepada keragaman, keterbukaan kepada pluralisme. Kami menekankan itu karena cinta hanya bisa diberikan kalau dia punya kasih yang besar. Lalu team spirit di mana kami terkenal dengan namanya insieme, kebersamaan. Bahwa di dalam bekerja tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Kita bekerja di dalam tim, kita bekerja di dalam kelompok. Dimanapun saya berada, saya mampu untuk bekerja dengan siapa saja. Nilai-nilai itu ditanamkan bagi setiap peserta didik. Setiap sekolah Ursulin itu ada petugas pastoral. Tugas pastoral kalau kita lihat dari namanya, pastoral itu adalah tugas kegembalaan. Tugas utamanya
mendampingi, membimbing, memperhatikan siswa-siswi terutama dalam kegiatan-kegiatan rohani atau kehidupan rohani. Karena itu untuk tugas pastoral kami sudah membuat program pastoral untuk setiap kelas itu, dimulai dengan pagi hari berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian di samping itu juga kegiatan-kegiatan lain, antara lain ada bulan kitab suci yang kami selalu adakan setiap bulan September. Mereka melakukan kegiatan misalnya lomba kitab suci atau mazmur atau juga kuis kitab suci. Selain itu kegiatan pastoral yang lain ada juga rekoleksi, ada retret. Kegiatan pastoral berkembang tidak hanya khusus dalam kegiatan kerohanian, tapi juga kegiatan pastoral dalam arti kita mendampingi anak-anak itu supaya anak-anak itu sadar bahwa mereka harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena itu bakti sosial pun itu termasuk kegiatan pastoral. Setiap bulan Mei dan bulan Oktober, karena itu bulan Rosario, maka kami mengadakan ibadat Rosario. Kemudian kami juga mengadakan misa pembukaan tahun ajaran baru, misa menjelang masa puasa, misa penutupan tahun ajaran, misa syukur untuk kelulusan siswa-siswi kelas 12. Selain itu kegiatan pastoral yang kami lakukan, kami mengadakan refleksi pada akhir tahun. Supaya siswa-siswi sadar bahwa ternyata Tuhan selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Kita ini tidak bisa sendirian walaupun kita tidak sadar. Tetapi Allah itu maha baik, Dia mencintai, memperhatikan. Ini tugas pastoral yang kami ingatkan kepada anak-anak supaya mereka sadar akan hal ini. Kehidupan kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Melalui kegiatan bermain dan belajar, di sini anak-anak memperoleh berbagai pengetahuan, keterampilan, juga pembentukan sikap, karakter mereka, juga ditunjang dengan semangat teladan dari Santa Angela yang termuat dalam pendidikan karakter Santa Angela. Di situ anak-anak belajar bagaimana mereka bisa lebih bersosialisasi dengan temannya, lebih terbuka, saling melayani, saling membantu, saling mengasihi, sabar, disiplin, dan tertib. Itu yang pasti kami berikan untuk anak-anak, karena memang itu adalah dasar dari setiap anak-anak yang harus dibangun agar mereka bisa mengikuti pendidikan ke tingkat selanjutnya. KBTK Santa Maria, kami mengajarkan nilai-nilai semangat dari Santa Angela yang menjadi semangat kami, yang termasuk di dalam Servite et Amate. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan kami, menjadi spirit kami dari dulu sampai sekarang, di mana semangat Santa Angela itu yang harus kami tularkan kepada anak-anak. Harapannya anak-anak akan tumbuh seperti apa yang dikehendaki oleh Santa Angela, dan pasti itu yang menjadi harapan dari orang tua agar anak-anak mereka menjadi pribadi yang utuh. Cara SD mengimplementasikan Renstra kepada peserta didik dan guru-guru melalui program kegiatan yang ada. Di antara lain seperti kemandirian, anak-anak dibiasakan untuk mandiri seperti menyiapkan perlengkapan belajar, buku, alat tulis, membawa sendiri tasnya ketika dari tempat parkir, mengerjakan sendiri tugas-tugas dari sekolah dan mengumpulkannya kepada guru dengan disiplin atau tepat waktu. Mereka juga bisa menyampaikan, mengkomunikasikan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru kepada orang tua secara bertanggung jawab.
dampak dari pendidikan dan pembelajaran yang dialami oleh anak-anak di SD sangat dirasakan oleh orang tua terutama, di mana anak-anak sendiri sudah bisa mandiri di rumah, bertanggung jawab dan mempunyai sikap santun kepada orang tua. Syukur kami bahwa apa yang kami taburkan boleh kami tuai melalui anak-anak yang bisa memberikan dampak ini kepada lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Seperti diketahui bahwa Renstra kita yaitu membentuk pribadi sosiopreneur yang cerdas, mandiri, dan penuh kasih. Cara mengimplementasikannya yaitu pertama adalah memahami Renstra itu. Lalu untuk memahami itu perlu adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi bersama, pemahaman yang mendalam. Kemudian setelah itu, setelah memahami, maka diimplementasikan dalam setiap kegiatan sekolah, bahkan dimasukkan di dalam setiap KBM. Kemudian selain itu kami juga mengimplementasikannya di dalam setiap kegiatan sekolah, baik itu kegiatan intra maupun kegiatan ekstra atau kegiatan-kegiatan khusus untuk menjiwai atau menerapkan sosiopreneur ini. Selain itu juga kita mengadakan Sanmar Mengajar dengan masyarakat sekitar. Kita juga pergi ke tempat-tempat yang mereka membutuhkan bantuan kita. Misalnya waktu lalu kita pergi ke Rawa Elok, buka puasa bersama untuk membangun komunikasi yang baik. Selain untuk kerjasama, kita juga menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat diperlukan di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bertanah air. Kegiatan ini selain menghidupi Renstra sekolah, ini juga merupakan salah satu bentuk usaha untuk menyatukan bangsa dan negara kita dengan berbagai macam perbedaan yang ada, tapi kita bisa berkomunikasi bersama, saling menghargai, dan bekerja sama. SMK Santa Maria memiliki 4 kompetensi keahlian, antara lain tata boga, tata busana, multimedia, dan perhotelan. 4 kompetensi keahlian ini merupakan hal yang harus kami kembangkan sehingga kami dapat menyiapkan peserta didik kami menjadi seorang yang berjiwa sosiopreneur dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah ke dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat dan khususnya di lingkungan dunia kerja dimanapun mereka berada. Seorang wirausaha yang berasal dari lulusan SMK Santa Maria bukan hanya wirausaha yang mementingkan faktor finansial saja, tetapi karena kami sekolah yang mengusung tema sosiopreneur dalam rencana strategi sekolah, maka harapannya anak-anak yang berwirausaha ini dapat juga peduli kepada sesama mereka. Mereka tidak hanya mementingkan keuntungan semata, tetapi mereka menciptakan lapangan kerja bagi sesamanya dengan memperhatikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar mereka. Itu yang akan membedakan lulusan dari SMK Santa Maria dengan SMK-SMK lainnya. Ketika mereka ada di dunia kerja, mereka menjadi terbiasa sehingga mudah sekali untuk beradaptasi. Anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas, yang memiliki kemandirian dan mampu bertanggung jawab, disiplin, jujur dimanapun mereka berada. Itu adalah harapan kami, itu adalah goals dari segala hal yang mereka alami ketika mereka belajar 3 tahun di SMK Santa Maria. Demikian juga peserta didik kami harus juga terbiasa mulai dari mereka di sekolah untuk mengimplementasikan ilmunya bukan hanya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, tapi juga untuk masyarakat. Dengan program live-in yang kami miliki, di mana anak-anak selama sekitar 4 hari 3 malam atau 5 hari 4 malam, mereka tinggal bersama warga di sebuah desa. Ketika mereka tinggal bersama orang tua asuh di desa tempat mereka melakukan program live-in, mereka juga dituntut untuk bisa memberikan ilmu
prakteknya atau kemampuan skill mereka kepada warga desa. Sebagai bentuk perwujudan sosiopreneur di sekolah kami bekerja sama dengan stakeholder antara lain pihak dari minimal Kelurahan Kebon Kelapa di mana sekolah kami berada. Kami memiliki kerjasama untuk anak-anak Santa Maria berbagi ilmu keterampilannya kepada warga di lingkungan Kelurahan Kebon Kelapa, kepada ibu-ibu PKK, kepada anak-anak Karang Taruna. Itu salah satu bentuk dari sasaran strategi yang kami miliki. Karena tidak hanya faktor akademik semata yang menjadi tujuan dari pembelajaran yang ada di sekolah kami. Santa Maria untuk saya passion. Santa Maria untuk saya adalah kekeluargaan. Santa Maria untuk saya setia dan komitmen pada tugas dan panggilan. Santa Maria untuk saya adalah masa depan, cita-cita, dan harapan. Santa Maria untuk saya terang bagi jiwa saya. Santa Maria untuk saya sebuah tantangan. TK Santa Maria cerdas, mandiri, penuh kasih. Yes, aku bisa. Santa Maria untuk saya seperti motonya, cerdas, mandiri, penuh kasih. Santa Maria untuk saya adalah sebuah keluarga. Santa Maria untuk saya semangat. Santa Maria untuk saya adalah semangat mengabdi. Santa Maria untuk saya menyenangkan. Santa Maria untuk saya adalah pelayanan. Untuk saya, Santa Maria adalah wadah untuk membentuk karakter yang utuh, holistik sebagai pendidik. Santa Maria bagi saya, masa depan saya. Santa Maria untuk saya menginspirasi. Santa Maria untuk kita keren. Santa Maria untuk saya penuh kasih. Santa Maria untuk saya beda. Santa Maria untuk saya asik. Santa Maria untuk saya pengabdian. Santa Maria untuk saya sekolah penuh kenangan. Santa Maria untuk saya adalah berkualitas.